Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bintan, guru-guru, dan teman-teman sekalian. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat-Nya, kita masih diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti kegiatan motivasi daring pada hari ini, walaupun masih secara daring. Nah, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Diva Elisia Amanta dari kelas 9C. Saya juga merupakan Ketua OSIS SMP Negeri 1 Bintan. Pada hari ini, saya berkesempatan menjadi pembicara untuk kegiatan yang rutin kita laksanakan setiap hari Rabu, yaitu kegiatan motivasi daring. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sedikit tentang motivasi belajar. Dua kata kunci pada pembahasan kali ini adalah motivasi dan belajar. Menurut saya, motivasi adalah upaya untuk menggerakkan seseorang agar terdorong untuk melakukan suatu hal. Motivasi menjadi salah satu kunci keberhasilan. Keberadaannya mendorong kita untuk melakukan suatu hal yang besar. Banyak dari orang biasa, misalnya orang yang memiliki ekonomi rendah, tapi bisa menjadi sukses di masa depan. Karena mereka memiliki motivasi yang besar, semangat yang besar. Berkaitan dengan belajar. Belajar itu sangat penting ya teman-teman, karena dengan belajar kita dapat memperoleh ilmu, dan menjadikan ilmu itu sebagai pedoman atau arahan kehidupan kita. Teman-teman sekalian, setelah mengetahui pengertian dari motivasi dan belajar, kita dapat mengetahui bahwa motivasi belajar merupakan hal yang menggerakkan seseorang agar mampu belajar lebih baik. Motivasi belajar ini adalah salah satu kekuatan yang membuat seseorang tetap survive untuk terus belajar. Motivasi belajar itu penting untuk terus ditumbuhkan. Karena mungkin kita pernah bertanya, mengapa kita belajar? Motivasi apa yang mendasari kita untuk belajar? Ada begitu banyak kondisi yang mendorong kita agar terus belajar. Contohnya dari lingkungan, orang tua, maupun diri kita sendiri. Seseorang pernah berkata bahwa sekolahnya manusia tidak hanya sebatas pada 4 dinding ruangan kelas. Setiap tempat bisa dijadikan sekolah, dan setiap orang bisa dijadikan guru. Dan satu lagi, bahwa setiap waktu adalah proses pembelajaran. Singkatnya adalah bahwa setiap manusia bisa belajar kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Belajar adalah satu-satunya jalan untuk memahami tentang semesta ini. Belajar menjadi jembatan yang membuat kita dapat memanfaatkan akal kita secara maksimal. Belajar adalah sebuah proses yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Belajar adalah upaya untuk mencari dan memahami ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Belajar mengantarkan kita untuk memahami semua hal dalam kehidupan ini. Ilmu pengetahuan juga sebagai bagian dari pembelajaran kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Istilahnya adalah lifelong learning atau pembelajaran sepanjang hidup. Artinya adalah bahwa proses pembelajaran manusia gak berhenti ketika ia lulus sekolah ataupun lulus kuliah, melainkan pembelajaran adalah proses yang dibutuhkan manusia sepanjang hidupnya. Hal yang menjadi penyakit adalah cara pandang orang-orang yang merasa bahwa hanya anak sekolah yang harus belajar, hanya anak-anak kecil yang harus belajar. Sedangkan para orang dewasa merasa ilmu yang mereka dapati hari itu sudah cukup. Sedangkan ilmu pengetahuan sendiri saja terus berkembang. Jika kita tidak terus belajar, maka kita akan tertinggal. Poin terakhir dari penyampaian hari ini adalah bahwa belajar adalah kehidupan itu sendiri. Tanpa belajar, kehidupan akan mati atau tiada nafasnya. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, semoga kita dapat menjadi sosok pembelajar dimanapun, kapanpun, dan di situasi apapun. Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi motivasi belajar yang keberadaannya terus kekal sebagai sumber ilmu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.